Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Jemaah, Anda lihat kok masih banyak yang di luar. Antum kayaknya belum merapat, jemaah. Nah, taqaddamu syabab. Mungkin yang sebelah sini juga maju ke depan. Sungguh segala puji hanya milik Allah Azza wa Jal. Kita sebagai hambanya diperintahkan untuk senantiasa memuja dan memujinya, meminta pertolongan hanya kepadanya, dan memohon ampun atas dosa-dosa yang kita lakukan. Setiap hari dosa-dosa kita diangkat dan nikmat Allah turun kepada kita. Suatu bentuk kekufuran hamba kepada Rabbnya. Tapi itulah manusia yang tidak pernah lepas dari berbuat dosa. Maka jangan berhenti untuk senantiasa memohon ampun kepada Allah. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kita. Yang Allah mengatakan innan nafsa la'ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu benar-benar memerintahkan kepada keburukan. Kalau bukan kepada Allah meminta perlindungan, lalu kepada siapa? Sebagaimana kita berlindung kepada Allah dari keburukan amal kita. Tidak sedikit amal-amal yang kita lakukan, yang kita berharap itu baik, tapi ternyata berdampak buruk buat kita. Kita nggak tahu dengan apa yang akan terjadi. Sebagaimana kita tahu dosa-dosa yang dilakukan hamba akan membawa naas dalam kehidupan ini. Allah mengatakan ma asabaka min hasanatin faminallah. Kebaikan apapun yang menimpa dirimu itu dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Sedangkan keburukan yang menimpamu itu dari dirimu sendiri. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada satu pun yang dapat menyesatkannya. Dan sebaliknya, siapa yang disesatkan dalam kehidupan ini, walaupun 1.000.000 ustadz kita datangkan, walaupun 1.000 pesantren telah dia lalui, tapi dia akan tetap dalam kesesatan tersebut. Karena memang hanya milik Allah al-hidayah. Bersyukurlah yang mendapatkan hidayah, jagalah hidayah tersebut, pupuk, rawat, sehingga kelak Allah menunjukin kita jalan menuju surganya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, mahibbati fillah, kita telah masuk ke doa-doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita telah membaca doa yang pertama, Allahumma inni as'aluka ghinai wa ghina maulai, yang artinya Allah, aku memohon kepadamu kekayaan untukku, kecukupan untukku, dan kekayaan untuk mereka yang mencintaiku, untuk umat Nabi SAW, atau untuk hamba yang dibebaskan oleh Rasul SAW. Namun hadis ini dhaif, tapi kita tetapkan pada pertemuan sebelumnya bahwa Nabi SAW berdoa meminta kecukupan dan kekayaan. Beliau mengatakan, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa
wal ghina. Belum minta ghina. Baik, kita masuk ke hadis yang kedua. Fadhal dibaca. Fadhal, ta'al. محمد. كيف القارئ في الخارج هنا؟ ليس غريب هذا الشباب. هذا من غرائب كلية الإمام الشافعي. نعم. اقرأ. تفضل حبيبي، جزاك الله خير. خذ الميكروفون معك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين والسامعين. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردسبة البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد باب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. دعوات ولا دعوة عندك؟ أحسن الله إليكم. باب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وقيع قال حدثنا سعد بن عوس عن بلال بن يحيى عن شتير بن شكل بن حميد عن أبيه قال قلت يا رسول الله علمني دعاء أنتفع به. قال قل اللهم عافني من شر سمعي وبصري ولساني وقلبي وشر مني. قال وقيع مني يعني الزنا والفجور. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن طليق بن قيس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي ويسر الهدى لي. أحسنت. طيب. Hadis Shutair bin Shakl bin Humaid. Dia menceritakan bagaimana ayahnya Shakl bin Humaid berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, allimni du'aan antafi'u bih." Ajarin aku sebuah doa yang aku bisa ngambil manfaat darinya. Ahibati fillah, Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku pasti aku kabulkan. Semua orang bisa berdoa. Para sahabat Nabi adalah orang-orang yang ahli bahasa Arab, fasih. Tapi mereka tahu bahwa doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW pasti lebih baik daripada doa bikinan mereka. Itu sebuah keyakinan. Doa yang dibuat oleh manusia, yang dirangkai kata-katanya oleh hamba, bisa jadi doa itu mengandung kesalahan. Karena yang berdoa dan merangkainya manusia biasa. Bisa jadi ada kesesatan di dalamnya. Bisa jadi ada kekurangan. Kalaupun doa yang dirangkai oleh manusia baik, bersih dari kesalahan, penuh dengan kebaikan, tapi kita harus yakin bahwa doa yang diajarkan Nabi SAW pasti lebih baik. Oleh karena itu, tatkala kita membeli buku kumpulan doa, yang harus menjadi perhatian antum pertama adalah siapa yang menyusun doa tersebut. Apakah yang dicantumkan di sana adalah doa-doa Rasulullah SAW atau doa-doa rangkaian manusia? Kalau ternyata buatan manusia, maka antum harus berhati-hati. Karena bisa jadi ada kesalahan, ada kekurangan, atau kalaupun itu baik, nggak sempurna seperti doanya Nabi SAW. Maka di sini Shakl ibn Humaid datang kepada Nabi SAW, minta diajarin doa. Oleh karena itu, apa yang dilakukan Shakl ini seharusnya menjadi perhatian kita bersama. Bagaimana kita berupaya untuk menghafalkan doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka diajarin oleh Nabi SAW doa. Qul, katakan. Subhanallah jamaah. Setiap selesai sholat fardu, Nabi SAW tidak memimpin para sahabat berdoa. Ana tidak tahu apakah ada hadis yang sahih yang menceritakan hal itu. Tapi sepanjang yang ana tahu tidak ada Nabi SAW memimpin para sahabat berdoa. Tapi Nabi SAW mengajarin sahabat berdoa. Faham mereka, diajarin. Maka Nabi mengatakan, Qul alaihi salatu wassalam, katakan Allahumma afini min syarri sam'i. Ya Allah, berikan kesembuhan kepadaku, keselamatan untukku dari kejahatan pendengaranku. Ahibati fillah, doa Nabi ini memohon kebaikan dunia dan akhirat. Kebaikan dunia, Nabi meminta supaya kita dikasih pendengaran yang selamat, nggak sakit. Ada orang di masa tuanya budak, tuli, kurang pendengarannya. Nabi minta supaya dijaga. Dan kejahatan pendengaran dari sisi agama. Berapa banyak orang yang tersesat gara-gara mendengarkan sesuatu yang salah, tapi dia nggak ngerti bahwa itu sebuah kesalahan. Ada seorang di kampung ana, sebelumnya dia sholat berjamaah ke masjid, tapi sekarang dia sudah berhenti sholat. Bukan sholat berjamaah, tapi dia berhenti total nggak sholat. Kenapa? Karena dia dengar dari sohibnya, ya kalau sudah makomnya sampai, ya udah nggak perlu sholat. Lihat jamaah, jangan sembarangan meletakkan telinga kita. Kejahatan telinga juga di mana kita mendengarkan hal-hal yang membuat nafsu kita terbakar, menceritakan kisah-kisah yang tidak baik, sehingga jadi rusak hati antum. Karena pendengaran ini corong menuju ke hati. Yang kedua, beliau mengatakan wa basari, dan penglihatanku. Dalam lafaz lain jamaah, doa Nabi SAW mengatakan Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa basari wa lisani wa qalbi wa mani. Beliau mengatakan di sini minta afiah, diminta kesembuhan, keselamatan. Buat penglihatanku. Nah, kita perlu minta sama Allah SWT agar kita tetap bisa melihat sampai akhir hayat. Yang kedua, agar kita tidak melihat kecuali yang baik. Kita berada di masa fitnah jemaah. Allahu Akbar. Di mana ya kalau bicara umat Islam, walaupun kita sudah melihat banyak yang berjilbab, tapi juga tidak sedikit yang masih menampakkan auratnya. Terkadang sebagian orang menampakkan auratnya dan merasa tidak berdosa. Wanita-wanita di pinggir jalan, di pasar, di mal-mal yang memang ditampakkan untuk menarik pengunjung dan pembeli. Kira-kira kalau ada wanita cantik itu, apakah sesama wanita yang tertarik atau laki-laki? Laki-laki. Kita diperintahkan untuk meminta pertolongan kepada Allah, supaya kita dijaga dari kejahatan pandangan kita. Kemudian beliau mengatakan walisani, dan lisanku ya Allah, jangan sampai mengucapkan sesuatu yang menyebabkan hamba kemudian berada di keraknya api neraka. Dan kita tahu
Ketika Nabi SAW memberikan penjelasan kepada Mu'ad bin Jabal tentang amal-amal soleh yang memasukkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, lalu beliau bersabda SAW, afala adulluka ala milaki dzalika kulli. Engkau mau nggak aku kasih tahu yang menghimpun semua penjelasan yang tadi udah aku jelaskan kepadamu, supaya engkau bisa masuk surga dan dijauhkan dari api neraka. Fa akhadha bilisanihi, beliau pegang tuh lisannya lalu mengatakan amsik alaika hadza, jaga lisan. Subhanallah jemaah. Mu'ad bertanya, ya Rasulullah, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi, apakah kita akan dihukum dengan apa yang keluar dari lisan kita, apa yang kita bicarakan? Antum lihat beberapa bulan ini banyak manusia mengeluarkan atau melontarkan ungkapan-ungkapan yang tak pantas diucapkan seorang muslim. Yang sedang ribut dilaporkan pula membandingkan Nabi Muhammad SAW dengan manusia yang penuh dengan dosa dan nista. Nabi SAW mengatakan, amsik alaika hadza, jaga lisan. Thakilatka ummuka ya Mu'ad, wa hal yakubun nas fin nari ala wujuhim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatim. Mu'ad, engkau tahu orang-orang tersungkur di dalam api neraka, di wajah mereka, di hidung mereka. Apa sih penyebabnya? Hasil lisan. Kemaksiatan banyak terjadi setelah dari pendengaran, dari penglihatan, ngomong, bicara. Sekarang orang bicara tidak dengan lisannya, tapi dengan tulisan. Sama. Maka kita minta perlindungan kepada Allah, jangan sampai ngomong sesuatu yang bisa mendatangkan bencana. Peperangan terjadi. Masya Allah, keributan yang terjadi dengan saudara-saudara kita di Papua. Apa salah satu penyebabnya? Lisan. Ada ungkapan-ungkapan yang tak pantas diucapkan. Maka ahibati fillah, kita minta sama Allah pertolongan supaya bisa jaga lisan kita dan dijauhkan dari kejahatan lisan kita. Seorang ustadz kadangkala berceramah salah ngomong, salah bicara. Minta sama Allah supaya diselamatkan. Wa qalbi, dan dari kejahatan hatiku. Wallahi jamaah, ada hati yang mati, ada hati yang sakit, dan yang masuk surga cuma hati yang selamat. Allah mengatakan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak bermanfaat harta dan anak-anak laki-laki kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Maka kita minta kepada Allah supaya hati kita diselamatkan dari penyakit-penyakit dan kejahatan hati kita. Dan ada manusia yang sampai titik la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran, yang disebut oleh Abdullah bin Mas'ud mayyitul ahya, zombie, bangkai hidup. Ada manusia di muka bumi ini bangkai hidup. Antum berpikir lebih baik dia berada di perut bumi daripada dia berjalan nambah dosa. Siapa bangkai hidup itu? Alladzi la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkar. Orang yang tidak tahu dengan yang baik dan tidak tahu mana yang buruk. Yang mungkar tidak dia ingkari, yang baik juga tidak dia kerjakan dan tidak mengajak orang lain. Nggak tahu jemaah, ngomong seenaknya. Kenapa? Hatinya sudah mati. Maka kita minta sama Allah supaya hati kita tetap hidup. Dan bicara tentang jantung ini, kita juga minta sama Allah agar jantung kita tetap sehat sampai kita mati. Sebagaimana jantung nurani tadi
Kita minta supaya tetap terjaga, tetap ada cahaya di sana, sehingga kita bisa tahu mana yang hak dan mana yang batil. Kita bisa mengajak orang kepada kebaikan dan mengingkari kemungkaran. Kita juga minta dalam doa ini jamaah, minta supaya jantungnya sehat. Kalau bicara doa Nabi SAW, Masya Allah. Antum mungkin doa, ya Allah, jangan sampai anak kena penyakit jantung ya Allah. Wala sumbatan, wala apa ya Allah. Panjang doanya, minta nih. Satu kata mencakup jantung yang berdetak itu dan hati nurani kita. Minta supaya dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Antum lihat orang-orang yang menjaga hatinya dengan tiap hari berjalan kaki 30 menit. Kalau ditanya kenapa, mau jaga jantungnya. Antum lihat orang-orang yang menghindari lemak-lemak, minyak-minyak. Kenapa? Menjaga hatinya. Menjaga jantungnya supaya tetap sehat. Dan kita minta sama Allah, selain ada usaha, kita juga berdoa supaya jantung kita dibikin sehat sampai mati. Yang terakhir, wa syarri mani, dan aku memohon kepadamu perlindungan dari keburukan air maniku. Jamaah, kata Nabi SAW, al-ainu tazni, mata itu berzina, wa zinaha an-nazar, melihat. Wal udhunu tazni, telinga pun berzina, tangan pun berzina, kaki pun berzina, hati menghayal. Siapa yang nanti bisa memastikan bahwasanya dia berzina atau tidak? Kemaluannya. Kemana dia letakkan air mani dia? Allahu Akbar jamaah. Kita berada di masa fitnah zina yang begitu merajalela. Para mahasiswa yang bujangan, jangan meninggalkan doa ini. Doa ini langsung diajarkan oleh Nabi SAW kepada Syakl bin Humaid. Dia minta diajarin doa yang bermanfaat. Antum hari ini dapat nih doa, jangan diabaikan. Baca terus. Apalagi banyak pertanyaan-pertanyaan mengenai Ustaz, anak kepingin menikah, kepingin itu macam-macam. Baca nih doa. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak perzinaan terjadi jamaah, mulainya dari pandangan mata. Maka Nabi mengajarkan kepada kita doa supaya kita diselamatkan dari kejahatan mata kita. Mata dikasih ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan kita dengan nikmat ini. Apa kata Allah? Alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain. Allah kasih tuh nikmat. Maka jaga jamaah. Wa Nabi SAW mengatakan, ma taraktu fitnatan asyadda ala rijali minan nisa. Aku tidak meninggalkan fitnah yang lebih dahsyat buat kaum lelaki lebih daripada wanita. Jangan antum pikir kalau mahasiswa STDI nggak tergoda gitu Ustaz. Aman sudah Ustaz. Alhamdulillah, mau lewat berapapun alhamdulillah. Emangnya antum tembok? Enggak. Bahkan yang lulusan pesantren lebih bahaya lagi. Di pesantren dia nggak pernah melihat macam-macam. Allahu Akbar. Berkaitan dengan syarri mani, antum lihat orang itu ketika syahwatnya sudah bangkit, wallahi seperti orang mabuk, nggak sadar. Allah Azza wa Jalla ketika menyebutkan tentang kaumnya Nabi Lut, nih kita bicara LGBT. Allah berfirman, Bismillah, la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun.
Allah bersumpah demi umurnya Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya mereka itu dalam kemabukan mereka tersesat, jamaah, bingung, nggak tahu apa-apa. Laki, na'udzubillah, didatengin laki-laki, air maninya disalurkan, na'udzubillah, ke tempat kotoran manusia. Makanya kalau bicara nafsul ammarah bisu, ketika syahwat itu bangkit, wallahi orang itu lupa syahwat. Sehingga Nabi SAW mengatakan, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang pezina ketika dia berzina dalam kondisi beriman. Lagi terangkat tuh iman. Itu zina. Gimana dengan yang homoseksual? Dengan yang LGBT? Dan itu, astagfirullah, na'udzubillahi min dzalik. Baik. Qala Waqi' mani yakni zina wal fujur. Waqi' bin Jarrah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kejahatan maniku adalah dari perzinaan, dari al-fujur, kekejian lainnya seperti tadi homoseksual. Kita harus jaga. Kenapa jamaah nggak boleh laki-laki mandi sama laki-laki? Dulu di pesantren kita namanya nggak ngerti jamaah. Ya bukan di pesantren, sampai sekarang lah di beberapa tempat ya. Mereka mandi di sungai, telanjang kayak bayi baru lahir. Ketawa-ketawa. Itu orang yang sehat. Mereka berpikir nggak mungkin laki mau sama laki. Tapi kalau hati antum sakit, tembok jadi sasaran. Karena sudah penyakitan tadi. Sakrah, mabuk. Makanya kadang-kala orang berzina atau na'udzubillah melakukan homoseksual, akalnya tuh di mana? Dan terkadang mereka habis berzina dibunuh teman zinanya, dibunuh teman homonya. Na'udzubillah min dzalik. Sakrah, mabuk. Kalau kita nggak minta perlindungan sama Allah Azza wa Jalla dari hal ini, wallahi siapa yang bisa menyelamatkan kita? Maka ana sedih kemarin, ana ceritakan mungkin, nggak tahu di sini atau di majelis lain. Ketika ada seorang yang bertanya, seorang wanita yang bertugas dia di bagian AIDS, penanggulangan AIDS. Dia memberikan arahan-arahan kepada pelacur-pelacur. Salah satu kepala atasan dia itu melarang anak buahnya untuk mendakwai pelacur. Dilarang. Sampai dia bertanya, Ustaz, apa yang harus Anda lakukan? Anda tanya, apakah larangan itu aturan pusat? Aturan lembaga memang ada aturannya, tidak boleh mendakwain pelacur, mendakwain orang-orang yang kena AIDS itu untuk berhenti berzina. Kayaknya enggak, Ustaz. Kayaknya cuma atasan anaknya. Dia mengatakan biarlah pelacur itu memilih jalan hidup mereka sendiri. Antum enggak usah dakwain. Sampai seperti itu. Karena orang-orang tadi mabuk, orang mabuk ini enggak bisa dikasih tahu memang. Maka jangan berhenti untuk berdakwah. Menyampaikan agama Allah ini. Dan kalau bisa malam ini, doa ini antum ambil, kemudian antum tebarkan ke sebanyak mungkin. Tapi nggak usah ditambahin di bawahnya, apabila engkau tebarkan ini esok rizkimu akan lancar. Apa? Nggak usah untuk tambah-tambahin kayak gitu jamaah. Karena orang itu kadang-kala kalau biasa-biasa doanya, aduh biasa doanya. Tapi kalau dikasih embel-embel seperti itu langsung engkau tebarkan kepada 10 orang. Baik, antum sebarkan. Ini doa Rasul SAW, langsung dapat ijazah. Kalau ada orang, antum dapat ijazah dari siapa? Ana dapat ijazah dari Ustaz Syafiq. Bukan, ini Imam Bukhari yang meriwayatkan.
dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Baik, kemudian di hadis yang selanjutnya Al-Imam Bukhari telah mengajarkan kepada kami Qabisah, dia berkata telah mengajarkan kepada Ibn Sufyan dari Amr bin Murrah, dari Abdullah bin Harith, dari Taliq bin Qais, dari Abdullah bin Abbas. Ini dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu Nabi alaihi salatu wasallam biasa berdoa mengatakan Allahumma a'inni wa la tu'in alayya wansurni wa la tansur alayya wa yassiril huda liya wa fi lafdin wa yassir liyal huda. Yang artinya ya Allah bantulah aku ya Allah. Tolong hamba ya Allah. Tolong hamba dalam apa? Dalam segala perkara. Enggak disebut a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. La. Ini doa minta tolong secara umum. Kira-kira seperti yang kita baca ketika membaca Al-Fatihah. Mengatakan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Minta tolong dalam perkara apa? Enggak tahu. Pokoknya semua perkara ya Allah. Jamaah, kita masih ingat dengan hadis ad-du'a huwal ibadah. Doa itulah ibadah. Ketika orang mengatakan ini menunjukkan hamba enggak mampu untuk menghadapi apapun ya Allah. Bantu hamba ya Allah. Menghadapi diri hamba sendiri. Bantu hamba ya Allah. Melaksanakan tugas-tugas hamba. Bantu hamba ya Allah. Ini sebuah doa yang agung jemaah. Kembali anak ulangin. Doa Nabi alaihi salatu wasallam meringkas tapi mendalam jemaah. A'inni Allah, a'inni Allah. Wala tu'in alayya. Dan jangan bantu apa? Jangan bantu orang, jangan bantu setan, jangan bantu musuh-musuh untuk melakukan kezaliman kepadaku. Jangan bantu nafsu untuk menguasai diriku. Minta sama Allah agar dibantu, dan minta juga sama Allah agar tidak dibantu tuh perkara-perkara yang bisa menyesatkan hamba. Wala tu'in alaih. Ada orang hasud mau melakukan kejahatan, jangan sampai kau bantu dia untuk membahayakan diriku ya Allah. Tapi ini umum jemaah. Wala tu'in alayya wansurni wala tansur alaih. Dan bantulah hamba. Kalau i'anah itu mungkin disebut bantuan, kalau an-nasr ini pertolongan. Mengatakan ya Allah tolong hamba. Tolong hamba dalam apalagi dalam segala hal. Ada orang-orang yang ingin membahayakan hamba, ingin menzalimin hamba, ingin menyakitin hamba. Apapun ya Allah tolong hamba untuk menghadapi mereka. Wala tansur alaih. Jangan sampai engkau menolong yang lainnya untuk membahayakan diriku ya Allah. Kita ini minta sama Allah agar kita ditolong, tapi kita juga minta jangan sampai itu orang-orang, karena ada orang-orang yang membahayakan diri kita dan dia berdoa minta tolong sama Allah. Maka kita meminta kepada Allah. Ada orang-orang yang mau merampok umpamanya. Jangan sampai mereka dibantu untuk membahayakan hamba Allah. Kemudian Nabi berdoa alaihi salatu wassalam, wa yassiril huda li, dan mudahkan hidayah buat hamba ya Allah. Mudahkan hidayah. Ada sebagian orang yang merasa berat untuk beramal. Ya Allah Ustaz, ana tuh kok mau datang kajian Masya Allah, seakan-akan kaki ana dijirat sama rantai. Tapi kalau datang main bola Masya Allah kayak terbang Ustaz. Tahu-tahu nyampe. Wallahi sahih. Ada orang yang begitu mudahnya untuk melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat, tapi untuk hidayah berat. Maka minta tolong sama Allah, mudahkan hidayah buat hamba. Hidayah supaya masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita hidayah ini jamaah, ada hidayatul irsyad wa hidayatul taufiq. Ada hidayah yang merupakan petunjuk. Kita belajar jadi tahu, oh ternyata haram hukumnya. Ini tahu kita.
Tapi kadangkala kita udah tahu hukum tapi masih melanggar. Minta sama Allah 2 hidayah. Hidayatul irsyad supaya kita jadi faham mana yang hak dan mana yang batil, mana yang perintah dan mana yang larangan. Kita juga minta sama Allah hidayah agar mampu mengamalkan hal itu. Kita udah bahas juga di sebelumnya tentang doa Nabi SAW berlindung dari sifat malas. Berapa banyak orang yang tahu kebenaran tapi dia mengabaikannya. Kemudian hidayah ini juga jamaah bukan hanya urusan akhirat, urusan dunia. Karena tidak disebutkan hidayah apa, pokoknya petunjuk ya Allah. Petunjuk usaha, petunjuk kuliah, petunjuk menikah. Ada orang yang mau menikah mungkin dia minta wa yassiril huda, aku nggak tahu ya Allah mana yang tepat untukku, mana wanita yang baik untukku. Berapa banyak orang yang mau menikah dan dia sudah mencari tahu tentang calon istrinya atau calon suaminya, tapi ternyata setelah menikah dia tidak mendapatkan sakinah, mawaddah dan rahmah. Dia hanya bersandar kepada petunjuk manusia. Katanya fulan baik Ustaz, katanya fulan, anak udah tanya sana. Kenapa nggak minta sama Allah wa yassiril huda li, mudahkan petunjuk buat hamba ya Allah. Usaha juga seperti itu. Berapa banyak orang buka usaha gagal, padahal dia hijrah meninggalkan yang haram untuk bekerja yang halal 2 bulan, modal habis. Dia nggak tahu mau kemana, minta petunjuk sama Allah. Wallahi jemaah kita itu nggak tahu usaha mana yang baik. Ana pernah ada tawaran usaha ini dan itu, ternyata wala untung, modalnya habis semua. Kita ya Allah ya, hamba nggak minta petunjukmu ya Allah. Kadang kala nafsu. Berapa banyak orang-orang yang masuk dalam investasi bodong? Banyak sekali negeri kita. Berapa banyak orang-orang yang ditipu sama travel umroh. Minta petunjuk sama Allah, nih doanya wa yassiril hudali, mudahkan hidayah buat hamba. Jadi tahu, oh kayaknya travel ini kurang baik. Hati itu kok condong anak kayaknya mau travel ini ya. Antum udah kenal? Kalau kenal sih belum. Tapi kalau ngeliat orang-orangnya, kok kayaknya bukan penipu. Emangnya ketahuan penipu? Ya kelihatan lah. Dari jauh orang itu kelihatan penipu. Karena dikasih nurani sama Allah. Kasih cahaya yang dia bisa tahu. Oh enggak, aku enggak mau usaha sama dia. Aku enggak mau berangkat sama dia. Ingat ketika antum membaca wa yassiril hudali, ini mencakup hidayah untuk ke surga Allah, juga hidayah untuk bahagia di dunia. Kurang panjang doanya, dikasih yang pendek sama Allah nggak dibaca. Lebih suka baca doa yang 2 lembar, 3 lembar. Allahumma, 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 Allahumma. Panjang banget doa antum. Ya Allah alam ini anak dikasih kayak gini doanya memang. Dikasih yang pendek kurang apa jemaah? Kurang puas, kok nggak enak doanya pendek-pendek. Anak kepingin yang 2 jam baca doa gitu. Sampai keringetan jadi yakin kok dikabulkan doanya. Allahu Akbar jemaah. Nabi itu datang dengan agama yang mudah dan tidak memberatkan. Maka tolong minta hidayah dari Allah. Barakallahu fikum. Kita baca satu hadis lagi. Ahsanallahu ilaikum. Qala rahimahullah, haddatsana Abu Hafsin, qala haddatsana Yahya, qala haddatsana Sufyan, qala sami'tu Amr bin Murrah, qala sami'tu Abdullah bin Al-Harith, qala sami'tu Taliq bin Qais an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yad'u bihadha Rabbi a'inni wa la tu'in alayya wansurni wa la tansur alayya wamkur li wa la tamkur alayya wa yassir li al-huda wansurni ala man bagha alayya Rabbi ij'alni syakkaran laka dhakkaran laka rahiban laka mitwa'an laka mukhbitan laka
awahan muniban taqabbal taubati waksil haubati wajib da'wati wasabbit hujjati wahdi qalbi wasaddid lisani waslul sakhimata qalbi. Barakallahu fikum. Ini hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu juga. Beliau mendengar Nabi alaihissalatu wasallam berdoa dengan doa yang masya Allah, lebih panjang dari yang sebelumnya. Yang pertama sama, Rabbi a'inni wala tu'in alayya. Ya Allah, bantulah hamba dan jangan bantu mereka atas hamba. Wansurni wala tansur alayya. Tolonglah hamba dan jangan tolong mereka atas hal yang menyakitin atau membahayakan hamba. Baik itu nafsu kita sendiri, jiwa kita sendiri, tetangga kita sendiri, teman-teman kita sendiri, kolega kita, partner kita minta tolong sama Allah SWT. Apalagi musuh kita. Wamkurli wala tamkur alayya. Wamkurli, makar ini dari kata makar, jemaah. Apa makar itu? Disebutkan makar itu iqa'u bala alal a'da min haitsu la yash'urun. Menimpakan bencana atau petaka kepada musuh dalam kondisi mereka nggak sadar, jemaah. Itu namanya makar. Di sini salah satu doa Nabi, ya Allah wamkurli, makarkan untukku. Wallahi jemaah, ana ketika dengarkan syarah hadis ini dari Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, masya Allah, ini doa yang perlu kita baca di masa-masa seperti ini. Wamkurli, Allah makarkan untukku. Ada musuh-musuh, ada orang-orang yang gak suka sama kita, kita minta sama Allah supaya ditimpakan bala kepada mereka tanpa mereka sadar, tanpa kita yang menyakitin mereka. Tahu-tahu mereka ya jauh atau kena penyakit atau apa. Wala tamkur alayya, dan jangan sampai engkau bermakar untuk apa? Bermakar yang menimpakan kejahatan kepada kami, ya Allah. Kita tahu orang-orang bermakar, wa makaru wa makarallah. Mereka bermakar. Ada orang-orang yang mau menimpakan kejahatan atau keburukan buat umat Islam, buat dakwah ahli sunnah wal jamaah. Ada yang mungkin mereka bergerak di kegelapan malam, di balik tabir dan layar, yang kita nggak tahu. Kita minta sama Allah, ya Allah makarkan untuk hamba, ya Allah. Udahlah, orang-orang yang mau bertindak, berbuat jahat kepada hamba, engkau urusin dia, ya Allah. Gimana mereka tidak bisa membahayakan hamba. Wala tamkur alaihi, dan jangan sampai kita yang kena makar. Ahibati fillah, Islam datang dengan kedamaian, tapi ternyata kedamaian itu ditolak, sehingga kita melihat sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dibunuh di kota Mekah, dan pada akhirnya Nabi alaihi salatu wasallam diusir dari kota Mekah. Kurang apa Nabi alaihi salatu wasallam dalam berdakwah? Apakah beliau kurang lembut dalam dakwahnya? Apakah beliau kurang bijak menyampaikan dakwahnya? Apakah beliau salah metode menyampaikan dakwahnya? La. Allah telah menyucikan Nabi kita alaihi salatu wassalam dalam akhlaknya. Allah mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau benar-benar berada di atas akhlak yang mulia. Jadi semua langkah Nabi SAW, kalau ada sesuatu yang kurang tepat, Allah tegur langsung. Semuanya indah, semuanya kebenaran, dan semuanya kebijakan. Tapi ternyata dakwah beliau ditolak. Dakwah beliau dikatakan memecah belah umat. Nah, kenapa beliau akhirnya digelarin penyihir? Ketika orang-orang kafir Quraisy bingung gelar apa yang paling tepat buat Muhammad alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah.
Ketika mau dikatakan penyair, bukan penyair dia. Dikatakan kahin, enggak. Terus apa? Penyihir. Kok bisa? Iya, soalnya dia kan memisahkan bapak dari anaknya, suami istri berpisah. Itu biasanya kerjaannya penyihir itu. Dakwah ini akhirnya Nabi SAW digelari penyihir oleh mereka, tapi mereka pun tidak bisa menetapkan hal itu buat Nabi SAW. Namun sekali lagi, dakwah Nabi ditolak. Bukan karena beliau salah langkah, tapi karena ada orang-orang yang membenci dan menolak dakwah ini, yang belum dapat hidayah dari Allah SWT. Bagaimana tugas kita? Lagi-lagi kita diperintahkan untuk mencontoh Nabi SAW dalam dakwah beliau. Beliau terus berbuat baik kepada orang-orang yang menyakitin beliau, bahkan beliau memaafkan dan berdoa mohon ampunan buat mereka yang menyakiti Nabi SAW. Baik, wa yassiril huda wa yassir liyal huda, dan minta supaya dimudahkan hidayah buat aku. Wansurni ala man bagha alayya, dan tolonglah hamba atas orang yang mendolimi hamba. Lihat doanya, minta tolong atas orang yang mendolimin kita. Karena ada orang yang tidak ikut-ikut mendolimin kita. Kita nggak tahu siapa sih yang mendolimin kita. Siapa sih yang nyuri motor kita, umpamanya sepeda kita. Kita suudzon, kayaknya fulan yang nyuri ini. Ya Allah, mudah-mudahan fulan itu kecelakaan umpamanya. Belum tentu fulan yang nyuri. Tapi ketika engkau berdoa, ya Allah, tolong hamba atas orang yang mendolimin hamba. Selesai. Ini sebuah keadilan yang kita minta kepada Allah Azza wa Jalla. Doa kita tidak melewatin orang-orang yang tidak melakukan kejahatan. Hana waktu shalah. Fadhal adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allah. Allahumma salli Allahumma rabb hadhihi Baik, kemudian Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Beliau berdoa mengatakan, Rabbi ij'alni syakkaran lak, ya Allah jadikan aku hamba syakkar. Ada syakir, ada syakkar. Syakir itu orang yang bersyukur, tapi syakkar orang yang banyak bersyukur. Hatiku senantiasa mengakui nikmat itu darimu. Lisanku senantiasa berucap pujian dan pujaan untukmu, dan aku menggunakan nikmatmu dalam ketaatan kepadamu. Itu syakkar. Minta kepada Allah supaya dibantu mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Dzakkaron lak, banyak berzikir, banyak mengingat Allah. Minta sama Allah supaya dijadikan hamba yang super. Bukan hanya zakir itu mengingat Allah. Zakir mengingat Allah, orang yang mengingat Allah disebut zakir. Tapi zakkar orang yang banyak mengingat Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Maka mintalah sama Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya zakir, tapi zakkaron lak. Kemudian rahiban laka. Rahib itu artinya takut sama Allah. Dalam kondisi suka dan duka. Karena ada orang yang ketika berduka dia takut sama Allah dan mendekat kepada Allah. Tapi ketika sedang suka dia jadi jauh sama Allah. Lupa dengan azab Allah SWT dan banyak berbuat maksiat. Minta supaya dikasih ar-rahb, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mitwa'an lak, taat sama Allah. Mitwa itu orang yang sangat taat. Sama rohar, rahiban laka, mitwa'an lak. Mitwa itu yang banyak ketaatannya sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mukhbitan laka, mukhbit artinya yang tunduk dan patuh sama Allah Subhanahu wa taala, yang tenang, damai, mengamalkan amalan tanpa merasa terbebani. Kemudian awahan. Awahan itu dikatakan artinya al-awwah. Ada yang mengatakan yang banyak berdoa, atau yang banyak mengatakan karena dosa-dosa yang dia lakukan dia jadi takut sama Allah. Banyak kali dia mengadu kepada Allah atas dosa-dosa yang dia lakukan. Dan ada yang mengatakan awwah ini yang banyak menangis. Muniban artinya yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu mengatakan taqabbal taubati, ya Allah terima taubat hamba ya Allah. Waghsil haubati, dan cuci dosa-dosa hamba. Karena kita tahu hati itu kalau ada dosa ada noktah hitam yang membuatnya jadi nggak tahu mana yang benar dan mana yang baik serta mana yang buruk. Maka minta supaya dicuci sama Allah Subhanahu wa taala. Wa ajib da'wati, dan kabulkan doa hamba ya Allah. Ijabain doa hamba. Wa tsabbit hujjati, dan tetapkan hujjah hamba. Di mana? Di kuburan dan kelak pada hari akhir. Dan hujjah kita juga tatkala kita sedang berdialog mempertahankan agama kita, kita juga minta supaya dikokohkan hujjah kita, argumentasi kita, supaya kita nggak pelimplan jemaah. Wahdi qalbi, dan berikan hidayah kepada hatiku. Minta lagi hidayah. Karena tanpa hidayah Allah Subhanahu wa taala, kita mau jalan kemana jemaah? Jangan pernah bersandar dan bergantung sama ilmu yang kita miliki. Wasaddid lisani, Masya Allah. Dan ya Allah, benarkan lisanku. Benarkan lisanku, tepatkan dia dalam berbicara, supaya nggak salah-salah kalau ngomong, supaya kalau berbicara juga kebaikan dan bukan keburukan yang keluar.
waslul sakhimata qalbi, dan ya Allah cabutlah sakhimah, disebutkan ya penyakit-penyakit hati dari hasad, hikid, nggak suka orang lain dapat nikmat. Dan disebutkan sakhimah ini satu hal yang hitam jemaah. Antum tahu panci itu kalau sering dipakai apa yang akan terjadi? Hitam. Itu kita minta sama Allah supaya dicabut kehitaman hati kita, penyakit-penyakit hati kita. Taib hada, itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan doa ini bisa kita hafal dan kita pun minta bantuan Allah supaya bisa mengingat doa-doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, ana punya warung makan. Karyawati ana cukup banyak. Apakah ana harus mewajibkan mereka untuk menjaga sholat wajib? Dan apakah warung ana tutup sebentar ketika jam sholat datang atau cukup bergantian tidak tutup warungnya? Mohon nasihatnya Ustaz. Barakallahu fikum, berkaitan dengan seorang penguasa. Dia punya kewajiban beramar ma'ruf dan bernahi mungkar yang tidak dilakukan oleh orang biasa. Dia berkuasa. Seorang yang berkuasa, dia bisa memerintah kepada anak buahnya, tolong kamu bersihkan itu teras, dia bersihkan. Tolong kamu cuci piring, dia cuci piring. Kalau dia punya kuasa bisa memerintah dan melarang, maka dia wajib menyuruh mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang itu disuruh cuci piring, masa disuruh sholat nggak sholat? Engkau punya kekuasaan. Nggak sholat sekali SP1. Ustaz, tapi kalau perempuan sepekan nggak sholat langsung dipecat. Ya enggak lah, perempuan ada liburnya memang. Tapi memang dengan perempuan ini susah mudah. Ayo sholat. Sedang datang bulan. Oh iya. 2 pekan lagi sholat, sedang datang bulan. Ini berapa bulan datang bulannya? Karena nggak tahu. Antum masa mencatat ya, datang bulannya tanggal berapa sampai tanggal berapa. Tapi tetap seorang penguasa dia bertanggung jawab. Kita tahu yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar ini fardu kifayah. Kalau sudah ada yang menjalankan, ya sudah selesai, yang lainnya nggak wajib. Tapi sebagai seorang penguasa fardu ain, sebenarnya ulama mengatakan engkau wajib menyuruh mereka. Engkau punya kekuasaan. Engkau bisa pecat mereka, engkau bisa keluarkan mereka, engkau bisa pindahkan mereka. Maka hendaklah engkau menyuruh mereka untuk melaksanakan sholat wajib. Kalau berkaitan warung nih, tutup apa? Bergantian. Kalau memang perempuan mereka, kita tahu perempuan ini tidak wajib sholat berjamaah di masjid. Maka mereka tinggal yang laki-laki suruh sholat ke masjid. Suruh sholat berjamaah, yang perempuan bisa bergantian untuk sholatnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ini dari akhwat. Ustadz mau tanya, apakah benar kalau kita berdoa harus dengan terlebih dahulu menyebut asma dan sifat Allah? Contoh seperti ya Allah, ya Hadi berilah petunjuk. Ya Allah, ya Razak, aku memohon rezeki. Jamaah, di antara perintah Allah kepada hambanya ketika berdoa, Allah mengatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Sesungguhnya Allah itu memiliki nama-nama yang indah. Berdoalah kalian, panggillah Allah dengan nama-nama itu. Maka termasuk salah satu faktor dikabulkannya doa adalah memanggil nama Allah. Makanya doa-doa semua kita panggil nama Allah. Masa antum mengatakan ihdini, unsurni. Antum mulai dari awal doa-doa Nabi, dari awal apa yang kita dapatkan? Allahumma Rabbi, Rabbana, ya Allah. Itu manggil nama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang kita sedang berdoa memanggil Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti itu.
Mama ya Ghafur ighfirli. Nah, hadza wallahu a'lam bissawab. Ustaz, bagaimana sikap kita ketika orang tua mengajak berghibah? Masya Allah. Masa orang tua yuk kita ghibah yuk, bismillah? Nah, kayaknya enggak lah. Jangan terlalu berlebih-lebihan lah nanti. Ketika orang tua mengajak berghibah dengan alasan curhat, ngomongnya yuk kita ghibah tapi ini curhat loh. Sudah diberi nasihat namun masih tetap saja. Apabila dibiarkan beliau menganggap kita tidak berbakti. Jazakallahu khairan. Nah, alhamdulillah orang tua berarti tahu hukumnya ghibah haram. Oleh karena itu alasan dia ini dalam rangka curhat. Baik. Kita ajak orang tua, baik ibu, ya kalau sudah benar mamanya fulana melakukan kejahatan, sampaikan. Terus apa sikap kita ibu? Disinilah yang membedakan antara ghibah dan curhat yang untuk memperbaiki keburukan. Kita tahu muslim itu diperintahkan untuk menutupin kesalahan saudara kita. Kata Nabi SAW, man satara musliman satarahullah, barang siapa yang menutupin aib saudaranya, Allah akan menutupin dia. Maka sampaikan kepada orang tua, oke ayah, ya kita udah sebutkan nih, fulana melakukan ini, fulan melakukan ini. Terus tugas kita sebagai saudara apa? Kalau sekedar ngomong-ngomongin doang berarti kita ghibah. Tapi kalau kita sedang mencarikan solusi, nggak apa-apa. Karena kebanyakan orang itu curhat-curhat ternyata ghibah jemaah. Ghibah itu diperbolehkan dalam 6 kondisi. Dipelajarin mana yang boleh dalam rangka umpamanya memperbaikin sebuah kejahatan yang terjadi, dalam rangka melaporkan perbuatan dosa yang dilakukan atau tindak kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Ada orang sabu-sabu, kita laporkan umpamanya seperti itu. Maka sampaikan kepada orang tua setelah dia ngomong, taib ayah setelah ini apa yang kita lakukan? Ya nggak ada sih, cuma ngomong-ngomong doang. Ngomong-ngomong doang dosa ayah. Tapi dengan adab dan etika ketika antum berbicara. Ustadz, saya sebagai seorang istri tidak pernah menghalangi suami untuk birrul walidain. Tapi ada kalanya anak ingin bepergian dengan suami dan kedua anak kami. Apa salah Ustadz jika anak memiliki keinginan seperti ini? Sedangkan mertua ini kintilan. Apa kintilan ini coba? Apa? Oh ikut terus. Oh ngintil melok kemana-mana itu cuma kayak perangko mungkin. Dan suami tidak peka. Dan kepingin Ustadz kayak ipar-ipar lainnya yang bisa liburan tanpa mertua. Jazakallah. Allahu Akbar. Haibati billah, para wanita. Iya, kadangkala anti memiliki suami yang seperti itu. Mungkin itu bisa disebut kesalahan suami. Tapi tugas kita sebagai pasangan hidup untuk tidak melihat kepada kekurangannya. Lihatlah kepada kelebihannya. Mungkin engkau sudah sampaikan itu kepada suami, tapi suami Ustaz nggak peka. Nggak peka ini apa jemaah? Nggak apa pura-pura nggak tahu, dengar. Mungkin memang suami nggak peka. Jadi keinginan istri untuk pergi, Rasul SAW kadang-kala jalan sama istrinya doang. Beliau alaihi salatu wassalam berangkat bersama Aisyah aja, bersama Hafsah aja. Maka para suami hendaklah juga bijak melihat kondisinya istri ya butuh privasi. Dan kita tahu istri itu punya hak tempat tinggal loh jemaah. Punya hak tempat tinggal sendiri. Allah mengatakan askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Tempatkan istri-istri kalian itu di tempat tinggal sesuai dengan kemampuan kalian. Maka sesuai dengan kemampuan suami itu dia punya hak tempat tinggal. Maka suami hendaklah lihat sekali-kali, apalagi dia nggak minta tiap hari, nggak selalu. Cuma memang perempuan ini terus terang afwan nih ibu-ibu ya. Afwan.
Nabi SAW mengatakan, tasaddaqna fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Wahai para wanita, kalian banyak-banyak sedekah. Aku melihat kebanyakan kalian di neraka. Apa penyebabnya? Nggak pandai bersyukur. Kebaikan suaminya yang banyak hilang gara-gara satu kesalahan. Contoh nih, kesalahan suaminya ini nih. Suaminya nggak pernah ngajak istri sama dua anaknya itu, dia kepingin sama dua anaknya jalan-jalan ya sama suami, tapi suaminya selalu bawa mertuanya. Sehingga kan memang terus gini jemaah. Perempuan itu kalau ada mertua memang nggak boleh manja-manja. Pura-pura di samping suaminya. Apa bahasa turun jamaah? Leter jamaah. Antum tahu nggak? Apa? Lembeng. Oh, lembeng itu bahasa Jawa. Bahasa Indonesianya apa? Apa? Manja, ya, iya manja, mungkin manja-manja di depan suami. Kalau ada mertua, tolong perempuan jangan melakukan itu. Pura-pura nggak kenal sama suaminya. Iya, supaya mertuanya nggak loro hati. Artinya mertua itu kan ingin dihormatin sama suaminya. Jadi kalau sedang sama suaminya atau sedang sama bapak ibunya nih suami, tolong perempuan jaga diri. Sudah, biar dia seperti itu. Kalau anti mau sesuatu jangan panggil suami, jangan telepon suami, biarkan dia sama orang tuanya. Jadi seorang wanita kenapa banyak masuk neraka? Karena dia senantiasa melihat kepada kekurangan suami. Seakan-akan suami nggak punya kebaikan. Dan ini yang membuat anti hidup merana. Sesuatu yang nggak dikasih sama suami udah nggak usah diminta. Tetapi anak punya hak minta sama Allah Azza wa Jalla. Kelak akan ada penguasa-penguasa, kata Nabi SAW, yang dia mementingkan diri mereka sendiri dan lupa dengan hak rakyatnya. Ini penguasa. Lalu para sahabat bertanya, apa yang harus kita lakukan ya Rasulullah? A'tuhum haqqahum. Hak mereka kalian kasihkan. Wasallallahu alladzi lakum, kalian berdoa minta sama Allah hak kalian. Maka ketika perempuan mendapatkan suami yang tidak memberikan haknya, jangan menuntut terus. Karena tuntutan anti akan membuka pintu penderitaan buat anti. Semakin menderita, semakin dia menuntut, nggak dapat, semakin menderita. Tapi ketika dia minta nggak dikasih, sudah cukup. Anak sampai di sini bang. Anak nggak minta lagi bang. Anak akan minta sama Allah SWT. Nggak perlu ngomong sama suami gitu, ribut akhirnya. Cukup di sini bang, hari kiamat anak tuntut. Nggak, minta sama Allah Subhanahu Wa Taala haknya. Jadi tolong yang bertanya itu, oke, itu kesalahan suami, sebenarnya nggak terlalu berlebihan. Tapi kalau memang suami tidak memberikan, ya sudah, anti lihat kepada kelebihannya dan anti minta hak anti sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti suami pun akan dihisap sama Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah dia sudah memberikan hak-hak istrinya apa belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, saya mau bertanya. Sejak saya kuliah hingga saya menikah, orang tua saya sering pinjam ke bank. Bahkan bisa dibilang ketergantungan. Karena sekarang saya tahu kalau riba itu haram. Saya berusaha menjelaskan dengan baik kepada orang tua sesering mungkin. Namun jawaban orang tua seolah tidak terima dan mengatakan, terus dari dulu yang kamu makan itu dari mana kalau bukan dari bank? Saya berusaha menyampaikan dengan baik dan juga berusaha membantu melunasi semampu saya Ustaz. Tapi bagaimana sikap saya sebagai anak mendapat tanggapan demikian dari orang tua? Dan bagaimana lagi saya harus menjelaskannya? Mohon solusi terbaik Ustaz. Barakallahu fikum. Ana izin minum jemaah. Bismillah. Ahibati fillah. Menjelaskan hukum itu mudah. Jam 7 lewat udah jemaah. Apa ini jadi pertanyaan terakhir jemaah. Menjelaskan hukum itu mudah. Ayah, ini haram.
Ayah, ini nggak boleh. Tugas kita bukan hanya menjelaskan hukum. Sebagian ada yang berdalil dengan firman Allah SWT, wa ma 'alaika illal balagh. Kewajibanmu itu hanya menyampaikan, dia terima tidak terima bukan urusan. Tapi seorang pendakwah itu harus memperhatikan hak-hak orang yang dia dakwain. Di antara hak orang yang dia dakwain, yang pertama, orang itu didatangin dimanapun dia berada. Ini bicara dakwah. Didatangin. Yang kedua, dipilihkan cara terindah buat dia. Yang paling cocok caranya apa sih buat orang ini? Oh, orang ini pakai fulus, orang ini pakai ini. Maka seorang pendakwah harus melihat ada tahapan-tahapan dalam menyampaikan. Ana sudah sampaikan berulang kali tentang hukum, Ustaz, tapi orang tua selalu menolak. Sudah, nggak usah bicara hukum, orang tua udah tahu hukum. Terus Ustaz dibiarin? Tidak. Bicara iman. Kenapa orang tidak mau mengamalkan? Karena imannya lemah. Rasulullah SAW 13 tahun garap tauhid di Mekah. Kewajiban sholat itu ya tahun ke-11 Hijri, ke-11 kenabian kira-kira jemaah. Baru turun kewajiban sholat. Supaya kita faham bahwasanya kalau bicara hukum mudah menyampaikan khomer haram, selesai. Zina haram, selesai. Tapi bagaimana membuat dia meninggalkan zina, ini tugas para pendakwah. Berpikir, oh kayaknya ana ini orang Ustaz dakwain nggak bisa pakai ngomongan dong. Terus pakai apa? Pakai fulus Ustaz. Ya kasih fulus. Iya. Rasulullah SAW sudah ngasih itu. Sebagian orang dikasih 100 ekor onta, bukan 1 onta, 100 ekor onta dikasih. Karena memang orang ini harus lewat sana baru bisa menerima. Jadi kita harus sadar bagaimana mendakwain orang tua. Oh, orang tua ini antum harus lebih baik sama orang tua. Ke tempat orang tua bawa oleh-oleh, bawa hadiah, jangan ngomong bang, selesai. Terus Ustaz ngomong iman. Ngomong kebaikan Allah sama kita, terus tumbuhkan beriman dengan Allah dan hari akhir terus. Nanti sampai orang tua sudah mantap keimanannya, udah cinta sama Allah Azza wa Jal. Wallahi jamaah, kalau kita cinta kepada seseorang, dia minta apa? Minta jantung kita, kita belah dada kita dan kita berikan kepada dia. Itu cinta. Gunung didaki, lautan diseberangi. Tapi bagaimana sekarang menumbuhkan cinta itu di diri orang tua kita? Itu tugas antum. Sehingga buat antum gak usah ngomong masalah riba lagi sekarang. Nggak usah lagi ngomong tentang riba. Tapi ngomong tentang apa? Tentang iman. Bacakan tafsir juz amma kepada orang tua. Duduk, ayah, yuk kalau ayah nggak keberatan kita ngaji bareng nih. Ada tafsir Ibnu Katsir. Kita baca idza zulzilatil ardu zilzalaha. Terus faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Nanti lama-kelamaan baru antum berbincang lagi. Ayah, menurut ayah gimana sih riba itu? Setelah imannya kuat, riba haram. Dari dulu haram sebenarnya. Cuma memang belum mampu meninggalkannya. Maka yang dibicarakan adalah keimanan. Maka tolong antum tumbuhkan keimanan di diri orang tua, di keluarga antum. Insya Allah hukum-hukum Allah yang lainnya itu mudah untuk diamalkan. Berat itu karena belum ada keimanan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jamaah mahasiswa, ini sebentar lagi akan diserahkan kepada bagian apa? BAK yang ngurusin absen. Kalau antum nanti nggak tanda tangan, maka antum akan mahrum. Mahrum itu apa bahasa Indonesia? Nggak boleh ikut ujian di beberapa pelajaran. Maka tolong ditandatanganin yang hadir. Kalau nggak hadir nggak perlu tanda tangan, antum nggak apa-apa coba. Hadza sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.